kabar anak-anak? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa ibu minta untuk membersihkan sampah ya. Sampah di atas meja. Perhatikan tempat di sini. Bersih ya, bersih. Semuanya udah. Nah, kalau udah bersih anak kasih lihat. Sebelum kita lanjutkan, saya minta tolong kepada kedua belas untuk doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada siang hari ini, boleh kita awali dengan doa. Dan kita masing-masing doa mulai. Minggu lalu kita masih di bab 3 ya, bagian B. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Konflik sosial. Oh iya, yang ngumpulin tugas. Masih ada yang beri ngumpulin tugas. Sudah dari remen sampai semuanya. Tugas yang tugas mandiri. Sudah. Udah? Tapi di sini masih banyak yang belum. Mungkin gue biar tahu. Nah, terakhir kita mempelajari tentang konflik di lingkungan sekitar ya. Siapa yang masih ingat tugas mandiri kemarin yang bisa sebutkan lagi tentang status cita-cita kita? Status konflik, ya. Yang tugas aktivitas mandiri. Lingkungan sekolah. Sebutin masing-masing satu ya. Apa salah satu? Maksudnya lingkungan sekolah, konflik yang terjadi di lingkungan sekolah adalah konflik atas supporter dan pendukung pertandingan sekolah. Itu konflik yang sering Yes. Ada yang lain? Yang di belakang dulu ada Contoh kasus pada lingkungan sekolah, konflik bisa terjadi jika ada murid yang kaya dan yang miskin. Murid yang kaya terkadang ada yang merendahkan murid yang miskin. Hal ini membuat adanya perlawanan dari murid miskin dan membuat adanya konflik. Hal ini berkaitan dengan faktor ketimpangan sosial dan ekonomi. Menurut saya, konflik ini tidak dapat terjadi jika murid kaya tidak merasa sombong dan merendahkan murid miskin. Dan murid miskin tidak seharusnya menunjukkan perilaku perlawanan dengan kekerasan, melainkan bisa meminta arahan dari guru BK atau semacamnya. Hal ini bertentangan dengan sila kedua. itu di lingkungan sekolah ya. Ya. Terus ada lagi yang lain di lingkungan masyarakat namanya? Atau di lingkungan kita? Salah satu konflik yang terjadi dalam keluarga itu disebabkan karena terkadang orang
Chandra, Respect. Alisa, Anissa, Arsha, Arsira, Baik Mira, Berliana, Cahaya Dwi, Krista, Devita, Desas Mama, Edmondo, Hadir, Galang Gemilang, Sukomang Abimanyu, Sukomang Dharma, Lutfia, Muhammad Adian, Muhammad Yezi, Muhammad Gilang, Muhammad Haidal, Muhammad Razif, Muhammad Satria, Kia, Naura Iqbal, Nika Alexandra, Riwayat Dwi, Reva, Izin ada suratnya. Berliana. Rizky, Rizky, Sabrina, Saikal, Rizka, Alfadia, sudah sabar, tapi satu, Coba dicek dulu. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Jalfa, Nanti cek. Daniel, Kayaknya nggak ada. Karobi, Kamu bisa lihat di depan. Oke, kita lanjut ya. Coba perhatikan di depan. Ada pun tujuan pembelajaran hari ini. Pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi penyebabnya dan jenis-jenis konflik sosial. Kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab, dampak, dan tahapan penanganan konflik. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara penanganan konflik serta upaya pembangunan perdamaian. Semua buka LTS ya. Tanggal 19. Semua punya LTS.
beragam tidak boleh diabaikan begitu saja. Kita harus memiliki strategi yang tepat untuk mengatasi konflik dalam masyarakat beragam. Dengan mengutamakan prinsip kekeluargaan dan semangat kesatuan, tentu setiap konflik dalam masyarakat beragam dapat diatasi dengan baik. Yang pertama itu prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik. Nomor satu itu prinsip-prinsip dalam mengatasi konflik. Pancasila memuat 5 prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan bagi negara kita dan diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Yang A. Ketuhanan yang Maha Esa. A. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip sila pertama menekankan pentingnya kepercayaan dan pengakuan atas adanya Tuhan yang Maha Esa. Nanti catatannya sekalian sama tugas yang kemarin ya. Begini dulu. Kemudian B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip sila kedua menekankan pentingnya menghargai martabat dan kehormatan manusia dalam masyarakat. Contohnya menghargai sesama teman atau orang-orang yang sekitar kita.
sehingga memperlihatkan keberagaman atau perbedaan di antara kita. Kamu bisa lihat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikut ini ada beberapa prinsip sila keempat Pancasila dalam menyelesaikan konflik. Catat ya. Pertama, satu, musyawarah. Musyawarah artinya perdebatan bersama untuk menyelesaikan masalah. Dalam musyawarah semua pihak harus memiliki kesepakatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Kedua, mufakat. Mufakat yaitu keputusan yang diambil harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
Yang bisa jawab angkat tangan ya. Coba perhatikan di depan. Bagaimana cara menyelesaikan konflik secara damai di lingkungan sekitar kita? Yang bisa jawab angkat tangan. Cara menyelesaikan konflik. Pada sini halaman 21. Iya nggak sih? Yang bisa angkat tangan. Bagaimana cara menyelesaikan konflik secara damai di lingkungan sekitar? Damai. Secara damai itu Dengan kepala dingin. dari Kepala dingin dingin. itu Dari hati. dengan mengobrol dengan dua pihak secara baik-baik, bisa juga dengan Dipanggilnya polisi. ya. Coba boleh yang lain dengar nggak suaranya? Coba dengar. Jadi bagaimana cara menyelesaikan konflik secara damai di lingkungan sekitar itu dengan cara yang pertama itu kita mengobrol dengan pihak yang bersangkutan dengan kepala dingin, tidak ada apa ya, kayak tidak ada yang marah-marah gitu. Jadi kita ngobrol dengan kepala dingin untuk menyelesaikan jalan keluarnya. Terus udah mungkin itu aja yang pertama. Yang lain gimana? Ada jawaban lain? Untuk menyelesaikan konflik di lingkungan sekitar kita bisa menggunakan beberapa metode. Ya, yang pertama ada metode mediasi. Mediasi adalah penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak dengan pihak yang lain, tetapi dengan mengajak mediator atau pihak ketiga yang bersifat netral. Jadi mediator ini bertugas membantu pihak-pihak tersebut untuk mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi kedua pihak. Metode kedua ada metode negosiasi, yaitu dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik. Yang ketiga ada metode arbitrase, adalah penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang bersifat independen dan netral. Yang keempat ada metode dialog. Oke. Misalnya pada konflik pada ada siswa dengan pihak sekolah. Jadi kita bisa menggunakan metode negosiasi, yaitu dengan yang pertama pihak siswa mengeluhkan apa yang ingin dicapai pada kesepakatan tersebut, dan juga pihak sekolah berunding dengan pihak siswa tersebut agar mencapai kesepakatan bersama. 11. Ada lagi? Yang sebelah sini? Iya. Ada. Kita lanjut ya. Adapun metode-metode yang efektif dalam menyelesaikan konflik bisa dilihat di halaman 21. Di sana ada mediasi. Mediasi adalah penyelesaian konflik dengan mempertemukan pihak yang terlibat dalam konflik dengan mediator atau pihak ketiga yang netral. Kemudian negosiasi. Negosiasi adalah penyelesaian konflik dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang berkonflik. C. Arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian konflik dengan cara menyerahkan penyelesaian konflik kepada pihak ketiga yang independen dan netral.
Catat ya. Yang di belakang ya, bisa dibaca. Ya. Salah namanya. D. Dialog atau musyawarah mufakat. Dialog atau musyawarah mufakat merupakan proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat di antara dua belah pihak atau lebih yang dilakukan dengan cara menjalin komunikasi terbuka dan menghargai. Harga dipertaruhkan. Kali ini kita bagi kelompok ya, Oke, Bu. biar memudahkan kita presentasi. Kelompoknya mau dibagikan berdasarkan aksen atau gimana? Ya. Ada. Hitung dari sini. Tulis. Yang di depan udah. Kita lanjut dulu. Tambah ya, untuk mencegah konflik sosial agar tidak berkembang luas di masyarakat. Untuk mencegah konflik sosial agar tidak berkembang luas di masyarakat, dapat dilakukan beberapa upaya, seperti memiliki toleransi, memelihara kondisi damai di dalam masyarakat, menumbuhkan sikap tenggang rasa seperti ini, kemudian mengikuti kegiatan pelestarian budaya, KMS halaman 22 ya.
aman, tentram, damai, dan sejahtera. Ada rapat sebentar. Kemudian memelihara kondisi damai dan harmoni dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Kemudian meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kita bagi kelompok ya. Bagi 4 orang. Semuanya dari sini. Satu, 2, 3, 4, Yang kelompok 1, kita ada kelompok ya. Kelompok 1 duduk berdasarkan kelompok 2. Ayo duduk berdasarkan kelompok. dua di sana, di depan.